Tuhan siapa yang perlu dibela? Tuhan siapa yang lemah, Ferdinand Hutapea? Tuhan yang perlu keledai curian atau pinjaman setidaknya? Cobalah untuk mengaca. Secara provokatif, Ferdinand Hutapea dengan Twitternya melecehkan umat muslim dengan menyebut bahwa Allahmu lemah dan harus dibela. Well, kata Allah itu sendiri, kalian menjiplaknya dari Quran. Siapa yang lemah di sini? Kau mengaku Allahmu luar biasa? Luar biasa apanya kalau hanya untuk mengampuni dosa manusia? Harus repot-repot bunuh diri. Harus menjelma menjadi manusia hanya untuk mengampuni dosa manusia. Tak mampu dengan sekejap dan seketika langsung menghapus dosa. Begitu manusia menyadari kesalahannya dan bertobat, lalu beristighfar dan melakukan sholat tobat. Buat apa Tuhanmu bunuh diri dan menghapus dosa manusia, sementara manusianya sendiri tidak menyadari kesalahannya dan tidak bertobat? Tuhan macam apa yang seperti itu? Apakah itu Tuhan yang kuat? Apakah itu Tuhan yang lemah? Tuhan asli yang benar-benar kuat itu mampu mengampuni dosa manusia dalam sekejap saja. Sedetik pun tak perlu. Langsung bisa hilang dosanya jika si manusianya bertobat dan menyadari kesalahannya, serta memohon ampun kepada Allah. Bisa lewat istighfar ataupun sholat tobat jika dosanya sudah terlalu besar. Benahi dulu pola pikirmu, baru bercuit-cuit di Twitter. Perlu diluruskan bahwa sekalipun tak ada satupun manusia di dunia ini yang membela Allah, maka itu bukan masalah bagi Allah. Tak akan berkurang kekuasaannya, tak akan berkurang kekuatannya. Sekalipun tak ada lagi manusia yang menyembah kepada Allah, yang sholat, maka itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah dan tidak mengurangi kekuatan Allah. Manusialah yang membutuhkan Allah, manusialah yang membutuhkan sholat itu, manusialah yang butuh untuk menunjukkan bahwa dia membela agama Allah. Sehingga akibat perbuatan manusia itu, maka Allah pun berkenan dan ridho, lalu membela manusia itu juga. Jadi yang butuh di sini manusianya, bukan Allah, bukan Tuhannya. Perhatikan firman Allah di Quran surah Al-Hajj ayat 40. Sungguh, Allah akan menolong orang yang membelanya. Sesungguhnya, Allah Maha Kuat dan lagi Maha Perkasa. Jadi jelas ya, Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa tidak membutuhkan pembelaan manusia, tapi manusia itu yang perlu menunjukkan pembelaannya, sehingga Allah pun menurunkan ridho dan rahmatnya untuk membela manusia itu. Perhatikan juga Quran Surat Muhammad ayat 7. Hai orang-orang mukmin, jika kau menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Jelas ya, jadi manusianya yang butuh pertolongan Allah. Jadi yang perlu dibela itu agama Allah, perlu ditegakkan kebenarannya. Agama Allah itu yang dimaksud adalah agama Islam, satu-satunya agama, satu-satunya yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah. Jadi jika manusia itu berjuang menegakkan agama Allah, maka Allah pun akan menolongnya, Allah lah yang akan membelanya. Perhatikan juga Quran Surah Ali Imran ayat 52. Maka ketika Isa mengetahui pengingkaran mereka Bani Israel yang hendak membunuhnya, maka berkatalah ia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang Islam. Itulah Nabi Isa dan murid-muridnya atau sahabatnya itu adalah seorang Muslim.
Mereka bersama Nabi Isa membela Allah, membela agama Allah. Disebutkan di Quran surah 57 ayat 25, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama darinya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Allah Maha Perkasa. Dijelaskan di situ bahwa Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa tidak membutuhkan pembelaan manusia, tetapi manusia itu sendiri yang membutuhkannya untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Allah dan agar mendapat pertolongan dari Allah. Lewat Twitter itu, Ferdinand Hutapea sudah asal menafsir ayat Quran dan melecehkan umat Islam. Jadi, bisa berakhir lebih parah dari Ahok yang juga asal menafsir ayat-ayat Quran yang tidak mereka imani. Soal bela-membela itu hanya gaya bahasa saja, seperti pada ayat di surat At-Taubah ayat 111. Begini bunyinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Sama seperti tentang membela tadi, membeli di sini bukan berarti Allah butuh akan diri kita, tetapi kitalah yang butuh untuk dibeli oleh Allah agar mendapatkan surga. Juga di surah Al-Baqarah ayat 245, disebutkan bahwa siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan kebaikan, maka Allah akan mengganti dengan berlipat ganda. Allah itu Maha Kaya Raya, pemilik segalanya, pemilik seluruh alam semesta, mampu menciptakan apa saja. Tentu saja Allah tidak membutuhkan pinjaman kita, tapi sebenarnya manusialah yang butuh agar Allah meminjam sesuatu dari kita, sehingga mendapatkan imbalan yang lebih daripada itu secara berlipat ganda. Sering saya heran dengan otak-oten ini ya, kenapa hal yang mudah jadi sulit buat mereka. Itulah kalau yang namanya kaum kafir itu, tertutup dari kebenaran. Na'udzubillah. Ferdinand Hutapea sebelum bercuit, seharusnya berpikir dulu. Tengoklah bagaimana Tuhanmu. Tuhanmu lah yang benar-benar membutuhkan bantuan manusia. Lemah? Silahkan baca ayatnya. Matius 21 ayat 1-3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai. Keledai betina tertambat, dan lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Nah, ini baru benar-benar meminjam. Kalau nggak dikatakan mencuri, karena tidak izin terlebih dulu, tapi langsung mengambil keledai itu dengan melepaskan talinya. Nah, Tuhan kok mencuri? Tuhan yang lemah dan butuh sesuatu dari makhluknya. Aneh bukan? Lagi di Lukas 19 ayat 27, bunyinya begini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini jelas butuh pertolongan dengan perintah untuk membawa, bawalah. Dan perintah untuk membunuh, bunuhlah. Tuhan siapa yang lemah sekarang, Ferdinand Hutapea? Jadi jelaslah siapa yang perlu dibela itu dan butuh pertolongan. Dan bahkan sampai mencuri keledai